Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Sampai saat ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30-31. Tertulis demikian. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap proses perjalanan yang kita lalui di dalam Tuhan tidak pernah merupakan suatu kebetulan. Selalu ada maksud di balik semua yang terjadi. Kita lihat dalam kisah pelayanan dan kehidupan Rasul Paulus, khususnya mulai dari proses penawanan dan persidangan yang dialaminya. Sejak dari Yerusalem sampai tiba di Roma, ada maksud yang indah di balik semuanya ini, yaitu agar kabar keselamatan sampai kepada semua orang, dan khususnya sampai menjangkau Roma secara lebih luas. Penyaliban Tuhan Yesus melibatkan pemerintahan Romawi yang ketika itu menjajah bangsa Yahudi. Tapi di kemudian hari ternyata bahwa bangsa Roma ini mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dibawa ke Roma untuk menghadap Kaisar karena tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Di Roma ia menjadi tahanan kota dan tinggal di sebuah rumah yang ia sewa sendiri. Di sini Paulus dengan leluasa menerima kedatangan orang-orang yang datang kepadanya dan menyampaikan pengajaran tentang Injil keselamatan kepada mereka semua. Kalau Rasul Paulus tidak berfokus kepada Tuhan, maka berbagai kesulitan yang ia alami akan dirasanya sebagai beban. Tapi karena ia berfokus kepada Tuhan, maka semuanya dihadapi dengan kekuatan, sukacita, dan semangat untuk lebih lagi melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari dari kehidupan pelayanan Rasul Paulus di sini, khususnya saat ia berada di Roma. Yang pertama adalah ia tinggal bersama komunitas yang ada. Selama 2 tahun ia tinggal di situ, dan walaupun statusnya adalah sebagai tahanan, namun ternyata keberadaan Paulus di Roma membawa dampak kebangunan rohani. Saudara yang terkasih, keberadaan kita merupakan kehendak Tuhan supaya kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan kebetulan kalau kita ditempatkan Tuhan di lingkungan tempat tinggal kita berada saat ini. Semuanya itu ada maksud Tuhan, supaya kita membangun iman orang-orang lain. Yang kedua, saudara, ia menerima penduduk lokal dengan tangan terbuka. Paulus menerima semua yang datang padanya dengan tulus. Pelayanan Paulus menjangkau orang-orang lokal yang ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menerima orang-orang di sekitar kita dengan hati yang mengasihi, ataukah kita malah membenci mereka? Mari kita mengasihi sesama kita dengan kasih Kristus. Yang ketiga, saudara, bersahabat dan berbicara dengan mereka tentang Tuhan. Dalam setiap kesempatan yang ada, Paulus memberitakan Injil keselamatan. Janganlah pembicaraan kita tidak ada artinya sama sekali bagi keselamatan orang lain, karena hanya ada satu jalan menuju hidup kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan itu harus kita sampaikan kepada mereka dengan kasih dan keberanian.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup kita. Tuhan punya maksud dan rencana buat saudara dan saya, supaya kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar bagaimana Tuhan Engkau memproses Rasul Paulus dalam kehidupan pelayanannya. Dan dalam semua proses itu, ada maksud Tuhan yang indah untuk kebaikan bagi banyak orang. Kami menyadari saat ini ya Tuhan, bahwa kehidupan kami pun tidak ada yang kebetulan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan maksud yang baik dalam kehidupan kami, yaitu supaya kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami dan memancarkan kemuliaan Tuhan, supaya keselamatan yang daripadamu sampai kepada semua orang. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus menjadi terang-Mu, menjadi garam dunia ini, yang menyampaikan kabar sukacita, keselamatan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, baik melalui teladan hidup kami, juga perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami melangkah dalam pimpinan-Mu, untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala yang kami kerjakan. Berkati setiap kami dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dan segala yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati kami, dan dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan hidup, dan berbagai persoalan hidup, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar, mujizat-Mu Tuhan, kesembuhan, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan selalu menyediakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami melangkah dalam kemenangan bersama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.